Baiklah, kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Jadi hari ini di chapter ke-9 ya, yaitu materinya tentang error analysis atau struktur bagian kedua. Jadi teman-teman nanti dihadapkan soal, yang mana di soal itu teman-teman disuruh memilih salah satu yang salah yang mana. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita ke materi error analysis, kita sambil pemanasan ya, teman-teman. Kita mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat. Nah, untuk kalimat pertama, kalimatnya berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kata apa yang salah di dalam kalimat ini, teman-teman? Atau saya kasih petunjuk ya. Di sini petunjuknya teman-teman adalah auxiliary did. Ada yang masih ingat auxiliary do dash did itu verb gandengannya verb keberapa, teman-teman? Verb 1, Mister. That's right, verb on ya, Miss. Jadi di situ yang salah adalah kata work-nya, teman-teman. Harusnya verb 1 bukan verb ed. Nah, kalau verb ed itu kan antara verb 2 atau verb 3. Kalau verb 2 nggak bisa karena verb 2 nggak boleh ketemu auxiliary, nggak boleh gandeng auxiliary. Kalau dia verb 3 bukan gandengannya. Did itu gandengannya adalah verb 1. Ya, jadi yang salah adalah work-nya, harusnya work aja verb 1. Seperti itu. Kemudian contoh kalimat kedua, kalimatnya berbunyi an electric eel able produce electricity. Nah, sebenarnya ini kalau kita artikan itu nggak ada masalah sedikit pun, teman-teman. Ini kalau kita artikan enak-enak aja. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Cuman di dalam kalimat ini ada kelas kata yang tidak seharusnya menjelaskan kata benda. Maksud saya kata kerja, maaf. Jadi ada kata sifat tapi menjelaskan kata kerja. Kan nggak bisa, teman-teman. Fungsinya kata sifat itu cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda, bukan kata kerja. Nah, di sini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja, yaitu kata able. Nah, ini harus kita rubah supaya dia bisa menjelaskan kata kerja. Nah, kelas kata yang bisa menjelaskan kata kerja itu ada dua, teman-teman. Di dalam predikat ya. Yang pertama adalah auxiliary, contohnya tadi ya, do dash did tadi menjelaskan work. Kemudian yang kedua selain auxiliary itu ada juga kata keterangan. Nah, auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja, teman-teman. Cuman dia bisa menjelaskan kata kerja yang lain gitu ya. Nah, kebetulan di dalam auxiliary itu ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa atau mampu. Lebih tepatnya di keluarganya modal auxiliary, yaitu kata can ya, teman-teman. Jadi able ini salah, harusnya kita ganti jadi can. Nah, kalimatnya seharusnya berbunyi an electric eel can produce electricity. Nah, artinya sama. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Cuman kalimat ini lebih tepat secara grammar atau structure seperti itu. Kemudian contoh ketiga, nah kadang si pembuat soal itu menukar tempat dari dua kata, teman-teman. Jadi harusnya urutannya adalah AB menjadi BA. Jadi salah. Nah, contoh kalimat yang ada urutannya yang salah adalah the method new was proven to be effective. Nah, ini materi kita hari ke-6 tentang adjektif. Adjektif atau kata sifat ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan itu urutannya adalah adjektifnya dulu baru kata benda. Right? Nah, di sini ada kata benda dulu baru kata sifat. Yaitu kata method new. Itu harusnya new method. Jadi kalimat yang tepat adalah the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh kalau diartikan seperti itu. Oke, contoh kalimat berikutnya yang mengandung error, teman-teman. Nah, kadang si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak penting atau tidak perlu di dalam kalimat, malah jadi salah karena ada penambahan kata atau pemborosan kata. Nah, contoh kalimat yang mengandung pemborosan kata berbunyi contohnya ya, Faker is the most best PUBG Mobile, Faker is the most best LOL player in the world. Kalau diartikan, Faker adalah pemain LOL yang paling terbaik di dunia. Kan nggak enak, yang paling terbaik itu double, teman-teman. Best itu secara teori dia adalah superlatif, artinya sudah yang terbaik, maka nggak perlu lagi ditambahkan most. Ya, jadi di sini penambahan atau kata yang tidak perlunya adalah kata most, itu harusnya kita hapus saja. Jadi cukup kita bilang Faker is the best LOL player in the world, seperti itu.
Nah, kemudian contoh terakhir. Nah, di sini si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada di kalimat, tapi nggak ada. Nah, biasanya yang dihilangkan itu kata-kata yang kecil, teman-teman. Contohnya kata atau the, atau misalnya preposisi in, of, at, dan seterusnya itu. Nah, itu biasanya yang dihilangkan yang kecil-kecil seperti itu. Tapi justru kecil, kalau hilang malah jadi salah. Nah, contoh kalimat yang mengandung kata yang dihilangkan adalah one the most important skills to acquire is communication. Nah, di situ ada kata benda skills itu kan jamak, teman-teman. Maka nggak boleh kita pakai one. Kalau one harusnya bendanya satu. Nah, tapi kalau misalkan ini kita tukar tempatnya, the one tetap nanti bendanya harus satu, sedangkan di situ bendanya jamak. Jadi nggak bisa, kita hanya bisa membenarkan dengan satu langkah. Ya nggak bisa dua langkah. Nah, maka di sini ada yang dihilangkan yaitu kata of di tengah-tengahnya one sama the. Jadi kalimat ini harusnya berbunyi one of the most important skills to acquire is communication. Kalau diartikan salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh atau bisa dibilang apa namanya? Simulasi gitu ya, teman-teman, dari contoh-contoh kalimat yang mengandung kesalahan di dalam kalimat tersebut. Nah, apa namanya? Kesalahan-kesalahan ini itu dikategorikan menjadi 4 jenis. Ya, yang pertama ada namanya misformation, yang kedua ada misordering, yang ketiga ada addition, yang keempat ada omission. Nah, misformation itu maksudnya adalah pembentukan katanya yang salah. Jadi si pembuat soal itu merubah satu kata di dalam kalimat tersebut yang harusnya tepat malah jadi salah. Seperti itu. Nah, contohnya misformation tadi yang kita uh, simulasi tadi ya, itu adalah yang Albert Einstein did not work tadi, teman-teman. Ya, harus si pembuat soal itu merubah kata work yang harusnya verb 1 udah benar diganti menjadi worked, jadi verb 2 atau verb 3. Intinya verb ed gitu ya. Yang mana jadi salah. Karena did gandengannya bukan verb ed tapi verb 1. Nah, contoh lagi yang able produce tadi. Nah, harusnya kalimatnya berbunyi can produce, sama si pembuat soal itu diganti menjadi able produce. Nah, malah salah able-nya seperti itu. Nah, ini adalah jenis kesalahan misformation. Dan kesalahan misformation ini adalah jenis kesalahan yang paling banyak gitu ya. Atau bisa dibilang paling sering keluar di soal error analysis. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada misordering dari kata order, urutan ya. Misordering itu adalah pengurutan atau penempatan kata yang kebalik. Jadi si pembuat soal itu menukar dua kata yang harusnya urutannya AB menjadi BA. Jadi akhirnya salah. Nah, contohnya yang tadi kita buat adalah yang the method new tadi, harusnya the new method. Ya, jadi adjektif dulu baru kata benda. Kemudian kesalahan yang ketiga namanya addition, teman-teman. Dari kata add, menambahkan. Jadi si pembuat soal itu melakukan penambahan kata yang tidak perlu. Jadi harusnya nggak perlu ada kata itu, ditambahkan kata itu malah jadi salah seperti itu. Nah, contohnya tadi yang the most best tadi. Jadi best itu sudah superlatif, artinya yang terbaik, maka nggak perlu lagi ditambahkan kata most seperti itu. Harusnya, ya. Dan yang terakhir ada kesalahan omission atau omission error dari kata omit, menghilangkan. Maksudnya si pembuat soal itu menghilangkan satu kata di dalam kalimat tersebut yang harusnya ada, tapi nggak ada, jadi salah. Dan biasanya yang dihilangkan yang saya sampaikan tadi, kecil-kecil gitu teman-teman. Biasanya cuma artikel, atau kalau nggak gitu cuma preposition, seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the tadi ya. Jadi of-nya di situ dihilangkan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang error analysis. Intinya gini teman-teman, sebenarnya bab yang dipertanyakan di error analysis itu sama dengan yang kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter ke-8. Ya, pondasinya di situ. Cuma nanti di error analysis ini menuntut kemampuan atau apa ya, tabungan vocab teman-teman. Jadi semakin banyak vocabnya teman-teman, maka untuk error analysis ini nanti lebih terbantu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa vocabnya kurang, it's okay. Semakin teman-teman latihan error analysis ataupun struktur nanti akan pasti menemukan vocab-vocab baru yang di soal struktur itu diulang-ulang seperti itu teman-teman. Hanya kalimatnya aja yang dibeda-bedain. Seperti itu. Nah, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh soal. Silakan.
Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, kita ke contoh penerapannya di soal structure TOEFL. Nah, contoh soalnya nanti seperti ini. Jadi teman-teman dikasih satu kalimat utuh, lengkap, nggak ada yang hilang. Kemudian nanti ada 4 yang digarisbawahi. Kadang yang digarisbawahi berupa kata, satu kata doang gini ya. Kadang berupa frase, teman-teman. Kalau frase itu bisa 2 kata atau 3 kata yang digarisbawahi sekaligus seperti itu. Maksudnya satu pilihan gitu ya. Misalkan A itu over the course. Misalnya seperti itu. Itu bisa. Oke. Nah, cara mengerjakannya, kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analisis atau mengerjakan soal ini, teman-teman pastikan dulu sentencing-nya sudah lengkap. Cari predikat dulu, di situ ada developed, subjeknya adalah much cultures, kata bendanya di cultures-nya. Ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau sentencing nggak ada masalah, baru masalahnya adalah di phrasing. Teman-teman harus melakukan eliminasi satu persatu. Caranya teman-teman lihat, di setiap yang digarisbawahi, kata sebelum dan kata setelahnya itu nyambung tidak. Boleh nggak seperti itu? Contoh, kata over, itu dia adalah preposisi, teman-teman. Ya, diikuti kata benda the course, berarti nggak masalah. Itu nanti jadi keterangan. Oke, berarti over nggak ada masalah. Much itu adalah kata sifat, menjelaskan kata benda cultures. Nah, sebenarnya nggak masalah, teman-teman. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena memang kata sifat menjelaskan kata benda kan nggak masalah. Tempatnya juga di sebelumnya. Cuman, much itu tidak bisa menjelaskan kata benda yang bisa dihitung. Ya, much itu dipakai untuk menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan cultures di situ jamak, ada S-nya. Artinya dia bisa dihitung, teman-teman. Nah, yang kalau misalkan bendanya bisa dihitung, itu bukan pakainya much, tapi pakainya many. Jadi yang salah adalah yang much, itu harusnya many. Jadi kalimat yang benar adalah, over the course of history, many cultures develop their own agriculture techniques. Kalau diartikan kurang lebih, eh, apa ya, over the course of history itu kalau diartikan dalam perjalanan sejarah gitu ya. Banyak peradaban atau banyak kebudayaan mengembangkan teknik pertanian mereka sendiri. Seperti itu. Mereka di sini maksudnya adalah culture study. Jadi jawabannya yang bravo ya, yang much harusnya many. Nah, teman-teman nanti tidak diminta untuk membenarkan. Teman-teman hanya diminta untuk mencari kesalahannya saja. Jadi antara yang di garis bawah ini A, B, C, D ini yang mana yang salah. Oke, kalau waktu tes teman-teman tidak perlu bingung membenarkan ya. Tapi kalau kita latihan, teman-teman harus coba membenarkan. Jadi kenapa teman-teman menganggap itu salah? Salahnya kenapa? Nah, kalau sudah tahu salahnya kenapa, kira-kira bisanya diganti dengan apa? Atau harusnya apa? Seperti itu. Dan itu harus sering-sering nyoba. Maksudnya jangan takut salah ya, teman-teman. Contoh kedua, caranya sama. Kalau teman-teman belum terbiasa, cari predikat dulu. Di situ ada predikat has had, teman-teman, auxiliary verb. Ya. Nah, ini diinversi. Subjeknya yang ini, a communication technology. Kenapa kok diinversi? Karena ada kata rarely. Materi kita hari keempat. Kalau ada rarely atau keterangan yang maknanya negatif, pindah di paling depan sebelumnya subjek, tanpa ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Ya, jadi diinversi. Jadi sudah ada subjek predikat, cek lagi ke belakang apakah ada conjunction, ternyata nggak ada. Ya, nggak ada predikat lagi. Nah, sorry, tapi ada predikat lagi teman-teman, yaitu kata grow. Itu verb 1. Ya, yang mana kalau kita lihat sebelumnya itu ada kata the, ada repeat juga. The itu adalah determiner yang selalu butuh kata benda setelahnya sebelum dia nabrak preposisi atau bagian kalimat yang baru. Nah, sedangkan di situ nggak ada kata benda, teman-teman. Ya udah, berarti yang salah adalah kata grow ini. Harusnya diisi dengan kata benda. Nah, grow itu kata kerja, teman-teman. Kata bendanya adalah growth, dikasih TH belakangnya. Nah, nanti kalau diartikan, jarang sekali sebuah teknologi komunikasi itu telah memiliki dampak yang besar seperti halnya perkembangan internet yang cepat. Kalau diartikan seperti itu. Oke, contoh berikutnya. Caranya sama, dicari predikat dulu kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analisis ya. Di situ predikatnya adalah shapes, subjeknya adalah erosion. Kemudian ada predikat lagi does, itu auxiliary ya teman-teman. Subjeknya adalah water.
Nah, conjunction-nya di situ menggunakan the same as. Nah, cuman the same-nya kebalik, teman-teman, sama manner. Ketemu langsung kan jawabannya, berarti yang salah itu adalah yang manner same. Ini misordering. Harusnya the same manner. Same itu kata sifat, teman-teman. Nanti kalau jadi satu, same as itu bisa jadi preposition ataupun conjunction. Ya kan? Nah, di situ kebalik harusnya the same manner, bukan the manner same. Materi kita chapter 6 tentang kata sifat. Urutannya kata sifat dulu, baru kata benda. Ya. Kemudian contoh berikutnya lagi. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada are made. Subjeknya adalah fossils. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Kita cek satu-satu, titik-titik yang, maksud saya garis bawah yang pertama itu kata are. Are itu dipakai ketika subjeknya jamak, teman-teman. Nah, subjeknya di situ ada S-nya ya, fossils, artinya dia jamak, berarti are itu nggak masalah. Kemudian dia diikuti verb 3, berarti pasif ya. Nah, ketemu yang salah adalah di sini. Kata kerja pasif atau kata kerja kalau sudah dipasifkan, jangan dikasih objek. Ya, jadi ini adalah addition. Si pembuat soal menambahkan kata yang tidak perlu, teman-teman. Oke, materi kita chapter 3 ya. Kalau kata kerja sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Seperti itu. Jadi harusnya them-nya dihilangkan. Kalimat yang benar berbunyi, fossils are made up of the remains of one's living organisms. Kalau diartikan, fosil itu dibuat atau terbuat dari sisa-sisa organisme yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Oke, contoh terakhir teman-teman. Caranya sama. Kalau belum terbiasa cari dulu predikat. Di situ ada is. Subjeknya adalah energy. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, berarti masalahnya di phrasing. Kalau phrasing teman-teman harus ceknya satu persatu. Di situ forms itu dia kata benda sebagai objeknya kata in. Dan karena nggak ada penanda jumlah dia dijamakkan. Forms nggak ada masalah teman-teman. Oke. Kemudian driving force. Nah, di sini driving force itu maksudnya adalah gaya yang mendorong. Jadi dia mendorong atau melatar belakangi gitu ya. Yang mana aktif. Berarti driving nggak ada masalah juga. Ya kan? Behind itu preposisi, objeknya adalah processes. Behind nggak ada masalah. Nah, yang ada masalah adalah di kata universe, teman-teman. Jadi beberapa kata benda itu wajib menggunakan the. Contohnya matahari, itu the sun. Contohnya lagi adalah dunia, yang world ya. Itu kita bilangnya the world. Nah, universe itu juga wajib dikasih the. Nah, kenapa Sir kok gitu? Karena beberapa kata benda itu sudah jelas, teman-teman. Maksudnya jelas, hanya ada satu yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya matahari itu cuma satu. Contohnya lagi alam semesta, universe itu juga ada satu, gitu ya. Jadi pakainya adalah in the universe. Maaf teman-teman, kepencet. Jadi harusnya in the universe. Ini omission. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman sebelum kita coba praktek ke latihan soal. Silakan teman-teman. Aman ya? Baik, kita coba dulu ke latihan soal. Jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, time's over. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban yang delta, digested. Ya, for digested. Oke, berarti yang delta semua ya. Kita cek teman-teman. Di situ ada predikat is stored, pasif ya. Subjeknya bile. Kemudian ada conjunction before, subjeknya it, predikatnya is released. Berarti sentencing nggak ada masalah.
Ya, masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Nah, jawabannya teman-teman betul, yaitu yang digested. Ada yang tahu alasannya karena ada kata apa, teman-teman? Jawabannya betul, yang delta. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak? Mungkin kenapa kok pilih delta? Kenapa kok ada kata apa yang jadi petunjuk teman-teman? Karena biasanya verb ing. Oke, good. Jadi setelah for, nah itu Mistrika juga malah menjelaskan, for itu preposisi, dan preposisi itu harus diikuti kata benda sebagai object of preposition atau objeknya preposisi. Gitu ya. Jadi harusnya itu diisi kata benda. Boleh digesting nggak apa-apa, tapi nanti dikasih objek ya. Karena digesting itu artinya mencerna. Atau gini, sebentar. Atau kita cek dulu teman-teman di kamus, digest itu bisa nggak dia intransitif? Karena beberapa kata kerja di dalam bahasa Inggris itu bisa transitif, bisa intransitif teman-teman. Nah, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Oke, sudah. Thank you, Miss. Nah, sekarang kita cari kata digest itu adalah kata kerja. Nah, dia transitif, teman-teman. Transitif itu maksudnya dia butuh objek. Jadi kalau kita kembali ke soal tadi ya, sebentar. Nah, jadi layar teman-teman sudah pindah ke PPT atau masih di kamus? Masih di kamus ya, teman-teman? Sebentar. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke. Oke, sudah ya. Baik, thank you. Nah, jadi kalau di situ kita isi digesting, nggak apa-apa, tapi dikasih objek. Misalnya digesting food. Misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada objeknya, kita cukup langsung rubah ke kata benda aslinya, teman-teman, yaitu pencernaan. Jadi digestion. Nah, nanti kalau dibaca, in the human gallbladder, bile is stored before it is released for digestion. Kalau diartikan, dalam, nah ini gallbladder itu apa teman-teman? Kandung kemih mungkin gitu ya. Jadi, dalam kandung kemihnya manusia, cairan empedu itu disimpan sebelum akhirnya dikeluarkan untuk proses pencernaan. Maksudnya seperti itu. I'm sorry, kayaknya bile itu artinya cairan empedu. Kalau saya nggak salah, berarti gallbladder kalau nggak salah kantung empedu gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi ya, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Baik, ada jawaban antara Bravo atau Delta. Nah, memang untuk materi ini agak sedikit sulit gitu ya, teman-teman. Ada Bravo, Charlie, Delta ternyata. Baik, mari kita cek. Seperti biasa, misalkan teman-teman asing nih dengan error analisis, lakukan dulu sentencing. Di situ ada predikat has been, subjeknya adalah the cycle, ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing. Baru kita lari ke titik-titik setiap, maksud saya yang digaris bawahi. Yang pertama, kata has itu adalah verb SES dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, di situ subjeknya tunggal ya, cycle, teman-teman. Artinya has nggak ada masalah. Oke, alpha correct, nggak ada masalah. Kalau yang Bravo, in shaping, diikuti preposisi ya, maksudnya preposisi diikuti kata benda, gerund, ada objeknya di situ, coastal landscapes, artinya Bravo nggak ada masalah, teman-teman. Preposisi memang diikuti kata benda, right? Kalau dia diikuti kata kerja harus dibendakan atau dirubah jadi kata benda, istilahnya gerund, verb ing, seperti itu. Nah, berarti Bravo nggak ada masalah. Kemudian, nah kalau ada satuan teman-teman misalkan 10, 20, 10, 100, 1000, sejuta. Nah itu kalau nggak ada se-nya, itu kita nggak bisa hanya bilang juta atau puluh, itu nggak bisa. Harus kalau misalkan nggak ada penanda jumlahnya ya, misalkan di sini nggak ada one, two, three, four atau many dan seterusnya, ini harus dijamakkan.
Tapi kalau misalkan sudah ada di sini misalnya, 1 gitu ya, 1 juta misalnya. Itu kita nggak bisa bilang a millions, itu nggak bisa. Kita bilangnya a million, 2 million, 3 million, bukan 3 millions, oke? Tapi kalau nggak ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di sini, million aja harus dijamakkan. Oke, jadi millions of years. Jadi yang Charlie nggak masalah. Udah bener. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Alasannya kenapa? Di situ ada kata for. For di sini artinya adalah untuk atau selama. Nah, coba teman-teman bandingkan ya. Misalkan saya punya 2 kalimat nih. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun yang lalu. Nah, kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun yang lalu. Enak yang mana, teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan, jadi kalau kita pakai selama, itu tidak perlu ditambahkan yang lalu. Oke, jadi sorry maaf teman-teman. Jadi kalau pakai for atau selama atau untuk nggak perlu pakai ago. Jadi ini addition, kita hapus saja. Nah kalau kita mau pakai ago atau kapan waktu mulainya itu pakainya bukan yang lalu. Maaf teman-teman, pencet ya. Pakainya bukan yang lalu, tapi maksud saya bukan selama. Pakainya adalah sorry, pakainya adalah sejak. Jadi pakainya since. Itu bedanya since sama for. Ya, betul. Jadi pakainya yang since ya. Harusnya kalau kita mau pakai go, itu saya sudah bekerja di sini sejak 2 tahun yang lalu. Sama di situ kalau mau pakai go harusnya pakainya since. Tapi for-nya nggak digaris bawahi ya, teman-teman. Kalau nggak digaris bawahi berarti dia benar. Maksudnya itu jadi petunjuk teman-teman. Yang disuruh nebak teman-teman yang salah yang mana itu adalah yang digaris bawahi aja. Berarti yang nggak digaris bawahi itu jadi petunjuk teman-teman menjawabnya. Seperti itu. Oke, nanti kalau diartikan siklus dari gelombang pasang telah menjadi penting atau telah berperan penting gitu ya dalam membentuk eh, daratan-daratan pantai selama jutaan tahun. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Bravo dan Alpha. Ya, antara matter sama it. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, cari subjek predikat dulu kalau teman-teman belum terbiasa gitu ya. Di situ ada predikat is made, subjeknya adalah all matter. Kemudian nggak ada predikat lagi, kalau di sini verb 3 ya teman-teman. Tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Berarti masalahnya tentang tentang phrasing, bukan sentencing. Nah, di situ kata benda matter. Dia adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Jadi nggak bisa dijamakkan ya. Kata benda yang nggak bisa dihitung itu kalau ketemu all, ya udah bentuknya tetap. Tapi kalau kata benda yang bisa dihitung, kalau ada kata all sebelumnya, maka bendanya harus jamak. Nah, meter ini nggak bisa dihitung, teman-teman. Apalagi di situ predikatnya is ya. Ini kalau kita jamakkan nanti malah salah. Harusnya are bukan is. Seperti itu. Jadi alpha nggak ada masalah. Alpha sudah benar. Nah, di sini yang salah adalah yang bravo. Masalahnya kenapa? Dia pasif. To be verb 3. Nah, pasif itu tidak boleh punya objek. Ya, sedangkan di situ ada objeknya. Jadi ini addition. Maaf teman-teman. Ini addition. Harusnya kita hapus saja. Oke, jadi kalimatnya harusnya berbunyi all matter is made up of tiny particles called atoms. Kalau diartikan semua
materi, materi itu maksudnya semua zat gitu ya, itu dibuat dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek ya. Seperti biasa, kalau belum terbiasa, cari dulu predikat dan subjeknya, teman-teman. Di situ ada kata have, itu predikat ya. Subjeknya adalah series. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya tentang phrasing. Kita cek satu-satu, teman-teman. Nah, yang paling depan series major. Nah, ini kebalik, teman-teman. Urutannya kata sifat dulu baru kata benda. Major itu kata sifat artinya besar sama kayak big atau large, ya. Jadi ini kebalik, teman-teman. Misordering. Harusnya most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu koran harian. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Sir, itu kok setelahnya preposition at, itu kok diikuti list ya? Nah, teman-teman, at least itu satu kata ya, dia adalah keterangan, jadi dia nggak bisa dipisah. Jadi dia adalah satu kata. Memang dalam bahasa Inggris beberapa kata itu kelihatannya bukan cuma satu kata. Kayak contohnya because of. Because of itu satu kata, walaupun kalau kita lihat kayak ada dua. Ada because spasi of gitu kan. Sama kayak in front of. In front of itu kelihatannya tiga kata, tapi itu sebenarnya satu kata, teman-teman. Nah, sama kayak at least ini, itu satu kata, dia adalah keterangan. Artinya setidaknya, seperti itu. Nah, berarti itu sudah benar ya, bukan karena at-nya preposisi, list-nya harus kata benda, bukan, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban delta. Delta, semuanya menjawab delta. Ya, that's right, teman-teman. Jawabannya adalah delta, ya. Jadi alasannya adalah petunjuknya teman-teman adalah kata one of the. One of the itu artinya adalah salah satu dari. Nah, salah satu dari atau one of the itu setelahnya harus kata benda jamak, teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang salah satu dari kamu. Nah, kan kamu cuma satu, masa salah satu dari kamu? Kalau salah satu dari, ya banyak. Contohnya salah satu dari kalian, ya kan? Atau salah satu dari mereka, salah satu dari kita, salah satu dari kami. Jadi harus salah satu dari diikuti benda jamak. Ya, jadi itu harusnya bukan spice tapi spices. Oke, jadi nanti kalau diartikan saffron yang didapat atau diperoleh dari putik dari bunga-bunga krokus merupakan salah satu dari bumbu-bumbu yang paling mahal atau salah satu dari jenis-jenis bumbu yang paling mahal. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alpha, ada juga yang large. Large itu berarti Charlie ya. Baik, antara alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa, mari kita cek dulu subjek predikat. Di situ ada predikat is control. Subjeknya adalah many of society's wealth. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya di phrasing. Kita cek satu-satu setiap yang digarisbawahi. Yang pertama kata many of the. Societies itu kepemilikan ya, teman-teman. Ada tanda petik S itu kepemilikan. Nah, kepemilikan itu satu keluarga dengan the. Determiner, namanya possessive adjective materi kita hari ke-6. Nah, berarti nggak ada masalah secara bentuk. Nah, cuman many itu untuk menjelaskan benda yang bisa dihitung. Sedangkan wealth itu artinya kekayaan. Dia adalah benda yang nggak bisa dihitung, teman-teman. Ya, berarti many nggak bisa. Nah, tapi wealth juga digarisbawahi. Ini nggak bisa kita jadikan antara many atau wealth-nya ini ya. Karena eh, apa namanya? Ini nggak cocok, teman-teman. A sama Bravo ini nggak cocok. Salah satu harus dirubah. Karena many nggak bisa ketemu kata benda yang nggak bisa dihitung. Sedangkan kata benda yang nggak bisa dihitung itu nggak boleh pakai many. Pakainya nanti much. Nah, kalau kita mau tahu yang salah antara atau yang alpha atau yang Bravo, kita cek predikatnya. Karena kebetulan mereka terletak di subjek. Nah, predikatnya ternyata menggunakan is. Is itu dipakai untuk subjek tunggal atau kata benda yang nggak bisa dihitung. Kata benda yang nggak bisa dihitung itu kalau letaknya di subjek itu dianggap tunggal, teman-teman. Nah, berarti wealth udah bener, nggak ada masalah. Yang salah berarti kata many-nya. Ya, itu harusnya diganti menjadi much, teman-teman. Oke. Jadi perbedaan many sama much adalah many itu untuk benda yang bisa dihitung, jamak harusnya ya. Kalau much itu benda yang tidak bisa dihitung. Dan kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Bentuknya cuma seperti itu. Ya. Nah, sedangkan yang Bravo, large, itu artinya besar, kata sifat, menjelaskan kata benda corporations. Nggak ada masalah, teman-teman. Dan yang Delta, agencies, itu kata benda yang mana dia dihubungkan sama N itu ya. Menghubungkan corporations, dia jamak, agencies juga jamak. Nah, berarti Delta sama Charlie nggak ada masalah. Yang salah yang Alpha. Nanti kalau diartikan, banyak kekayaan masyarakat itu dikuasai atau dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo, berarti karakteristik ya. Mari kita cek. Ada juga jawaban Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Di situ, sebentar. Oke, ternyata ada yang menjawab Charlie. Nah, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Nah, cuman alasannya kenapa? Kita jelaskan. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah one of the distinct characteristics. Kemudian ada conjunction from which, subjek lagi, subjeknya agak banyak ya, teman-teman, yaitu the head. Nah, abdominal itu kata sifat, ya. Sedangkan head, wings, sama legs itu kan dia kata benda. Head itu kepala, wings itu sayap, legs itu kaki, teman-teman. Nah, dihubungkan sama dan, ini paralel. Abdominal itu kata sifat. Jadi ini yang salah. Harusnya ini juga diganti menjadi kata benda. Oke? Jadi harusnya bukan abdominal, harusnya adalah abdomen, artinya perut. Ya, teman-teman. Karena petunjuknya ada N di situ, fanboys. Harus menghubungkan yang sama. Benda, 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 maka di sini juga harus benda. Nah, nanti kalau diartikan, salah satu dari karakteristik-karakteristik pembeda atau karakteristik-karakteristik yang berbeda dari seekor kupu-kupu adalah toraksnya. Yang dari toraks tersebut, kepala, perut,
sayap dan kaki itu muncul. Kalau diartikan seperti itu. Rise itu kata kerja yang tidak butuh objek ya. Beda dengan yang raise teman-teman. Yang RAISE. Itu beda. Raise itu mengangkat atau membesarkan. Dia butuh objek. Sedangkan kalau yang rise aja nggak adanya atau arise itu dia tidak butuh objek. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie ya, harusnya abdomen, artinya perut. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban alfa, bravo, dan juga delta. Mari kita cek. Seperti biasa dicari predikat dulu untuk menentukan apakah sentencing ada masalah atau tidak gitu ya teman-teman. Di situ ada predikat overseas. Kalau nggak salah artinya overseas itu mengawasi ya teman-teman. Subjeknya adalah the Department of Homeland Security. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap ya teman-teman. Nah di sini overseas itu verb SES, subjeknya harus tunggal. Nah itu subjeknya the Department of Homeland Security, dia tunggal teman-teman. Ya kayak DPR gitu. Pokoknya kalau yang hurufnya besar-besar seperti ini adalah lembaga pemerintahan lah seperti itu. Kayak DPR itu kan House of Representatives, itu tulisannya besar semua kecuali of-nya. Seperti itu. Jadi dia dianggap tunggal ya. Kemudian N ini dia menghubungkan dua yang sama yaitu kata benda security sama kata benda protections. Nah, ini langsung menjawab. Dua jawaban sudah benar ya. N di sini sudah benar untuk menghubungkan dua noun ya, dua-duanya positif ya, kata benda juga. Jadi protection juga boleh. Maksudnya juga benar karena kata benda sebelumnya N itu juga kata benda. Nah, yang salah berarti adalah delta, teman-teman. Ya. Kemudian ada pertanyaan nih, Mister, kalau setelah one of the kata benda harus jamak, betul Miss, karena one of the itu artinya salah satu dari, ya kan? Nah kalau kita bilang salah satu dari, bendanya pasti jamak. Salah satu nggak bisa kita bilang salah satu dari saya, kan nggak enak. Harusnya salah satu dari kita atau salah satu dari kami. Nah baru atau kita nggak bisa bilang salah satu dari kamu, kan nggak enak. Lebih enak salah satu dari kalian. Kita juga nggak enak bilang salah satu dari dia. Nah, dia ada cuma satu. Masa salah satu dari satu? Kan salah satu dari banyak. Jadi setelah salah satu harus diikuti kata benda jamak. Seperti itu, Miss. Kemudian, Mister pernah nggak sih soal error analisis kehilangan subjek atau predikat? Pernah, Mister. Jadi saya pernah, bukan pernah, saya sering menemukan untuk omission atau penghilangan yang mana penghilangan itu biasanya to be yang dihilangkan. Memang to be nggak punya arti ya teman-teman, tapi kadang dia penting untuk menentukan kalau itu adalah predikat. Nanti kalau nggak ada to be-nya, nanti tinggal verb 3 berdiri sendiri kan, nggak bisa jadi predikat. Kalau nggak gitu, verb ing berdiri sendiri kan, nggak bisa jadi predikat. Sedangkan di situ kita butuh predikat. Ada, Mister. Dan itu sering untuk penghilangan predikat. Atau kalau subjek itu juga sering. Seperti itu. Aman ya? Nah ini jawabannya adalah yang delta. Harusnya itu kata benda teman-teman. Karena objek of preposisi, itu kan ada of kan? Itu harus kata benda, bukan kata sifat. Governmental itu kata sifat. Ya, jadi harusnya itu the Department of Homeland Security oversees the security and protection of the United States government. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Well, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Delta. Yang nggak ada ini yang menjawab Charlie ya. Ya, Charlie nggak ada masalah teman-teman. Karena dia di situ menghubungkan in body armor sama in protective gear. Jadi nggak ada masalah. Nah, kita cek yang lain dulu ya. Cari predikat dulu. Di situ ada is used. Subjeknya adalah Kevlar. Itu kalau nggak salah buat rompi ini ya, rampi anti peluru itu. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing, berarti masalahnya di phrasing. Kita cek satu-satu. Di situ ada it, fungsinya sebagai objek dari preposition for. Nah, tapi setelahnya it itu ada kata benda, teman-teman, yaitu highly tensile strength. Strength itu kan kata benda, kata sifatnya adalah strong. Strong itu kata sifat artinya kuat, strength itu kata benda artinya tingkat kekuatan. Yang mana itu juga kata benda. Nah, berarti ini ada double object. Nah, artinya yang salah adalah yang it ini, teman-teman. Ya, harusnya kita nggak butuh pronoun sama noun di satu tempat, entah itu subjek, entah itu objek, nanti jadi double. Itu harusnya kita rubah menjadi kata sifat untuk menjelaskan kata benda strength. Jadi harusnya bukan it, tapi it's. Nah, kalau yang is sudah benar ya, yang Bravo, karena subjeknya tunggal, yaitu Kevlar. Jadi pakai is, nggak ada masalah. Kemudian N yang saya sampaikan tadi itu sudah benar menghubungkan dua yang sama, yaitu in body armor sama in protective gear. Nah, yang delta, in protective itu nggak ada masalah. In-nya itu karena dia dihubungkan sama N itu ya, ada in, setelahnya ada in. Walaupun ini yang kedua dihilangkan nggak masalah, teman-teman. Jadi ada tidak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Ya, karena sebelumnya sudah disebutkan. Jadi cukup kata bendanya yang dihubungkan aja nggak masalah. Protective di sini itu adalah kata sifat menjelaskan kata benda gear. Seperti itu. Nah, jadi nggak ada masalah yang delta. Yang salah adalah yang alpha itu harusnya its. Nanti kalau dibaca, Kevlar, known for its highly tensile strength, is used in body armor and in protective gear. Kalau diartikan, kurang lebih, Kevlar yang dikenal karena kekuatannya yang sangat baik, sangat tinggi gitu ya, digunakan dalam armor itu baju pelindung gitu ya, baju pelindung tubuh dan alat-alat pelindung dan dalam alat-alat pelindung seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ke nomor berikutnya, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat semuanya. Baik, ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa, dicoba dulu cari predikatnya. Di situ ada is, subjeknya adalah lionfish ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Ya, masalahnya nggak ada di sentencing tapi di phrasing. Kita cek yang pertama, noun itu verb 3 untuk A positif nggak ada masalah ya, teman-teman. Jadi alpha is correct, nggak ada masalah yang alpha verb 3 karena dia nggak ada objeknya juga kan. Kemudian kalau yang bravo and itu menghubungkan vibrant color sama venomous spines. Itu untuk objek dari preposition for. Objeknya ada dua dihubungkan sama n, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga is itu predikat, teman-teman. Subjeknya adalah lionfish. Hati-hati, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata benda yang berhubungan dengan ikan, contohnya lionfish, contohnya archerfish, sunfish, kemudian apa lagi? Pokoknya ikan itu jamaknya sama. Fish itu bisa jamak, bisa tunggal. Nah, kita nggak tahu fish di sini jamak atau tunggal sampai kita cari petunjuk di soal. Di soal itu petunjuknya adalah kata there. Artinya lionfish ini jamak, teman-teman. Banyak dia, bukan tunggal ya. Berarti yang salah adalah yang Bravo atau Charlie. Oh ya, yang Charlie ya. Jadi itu harusnya are, teman-teman, bukan is. Oke, kenapa? Karena subjeknya
jamak. Lionfish di sini jamak. Oke, memang beberapa kata benda, contohnya lionfish atau kita coba cek di kamus ya. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Sudah ya teman-teman, baik. Nah ternyata lionfish nggak ada teman, tapi ada teman-temannya di situ. Contohnya oarfish, itu kurang R kayaknya ya. Contohnya lagi ada dogfish, itu sejenis ikan. Sunfish, itu kan sejenis ikan. Nah kita cek aja untuk contoh aja ya. Nah misalnya kita nyari sunfish teman-teman. Nah kata benda pluralnya atau jamaknya itu adalah sunfish juga. Di situ dijelaskan. Plural dari sunfish itu adalah sunfish juga. Ya berarti sama dengan yang lain. Atau coba kita ke yang sebelumnya tadi. Kan ada sunfish, ada ini kalau nggak salah oarfish ya teman-teman harusnya. Maaf, ternyata bukan ikan. Saya kira tadi oarfish itu sejenis ikan. Maaf. Contohnya dogfish. Nah ini sejenis ikan teman-teman. Nah jamaknya itu juga sama. Dia bisa pakai dogfish. Seperti itu. Nah jadi sama kayak lionfish tadi. Walaupun di kamus nggak ada. Tapi memang fish itu kalau jamak itu bisa fish saja teman-teman. Jadi ini jamak ya. Itu harusnya art. Nanti kalau diartikan. Jadi ikan singa atau lionfish itu yang biasanya kayak ikan kayak stonefish itu ya. Yang beracun itu. Yang dikenal. Sebentar. Oke. Jadi ikan lionfish itu yang dikenal karena warnanya yang banyak atau yang berwarna-warni dan tulang belakangnya yang beracun merupakan spesies invasif di beberapa bagian Samudra Atlantik seperti itu. Oke, next ke nomor berikutnya, silakan teman-teman. Oke, ternyata sudah habis ya. Itu tadi adalah materi tentang struktur bagian kedua atau error analysis, yaitu struktur nomor 16 sampai 40. Nah, berarti lebih banyak dibandingkan struktur bagian pertama, teman-teman. Struktur bagian pertama itu hanya nomor 1 sampai 15 soal. Nah, struktur bagian kedua atau error analysis ini itu ada 25 soal. Nah, jadi teman-teman harus sering-sering berlatih. Kalau dapat vocab baru, tolong ditulis seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, adakah yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night, guys. See you next time.